La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sanian annahum humul wasitatu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi faminhum talaqqatil ummatu anhu as-syari'ah. Annahum, bahwa mereka para sahabat, humul wasitoh, mereka adalah perantara atau penyambung. Humul wasitoh, mereka adalah perantara baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi. Mereka adalah perantara, penyambung antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat beliau. Maka di antara mereka, maka kepada mereka belajarlah al-ummatu, umat Islam, anhu asyari, belajarlah umat Islam kepada para sahabat itu syariah. Semuanya sepakat ya, Islam adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah dengan perantaraan malaikat Jibril. Semuanya faham. Semuanya paham dari apa yang disampaikan Allah dengan perantaraan Jibril kepada Rasulullah itu terhimpun di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau sahabat Rasulullah itu tidak ada, kalau sahabat Rasulullah itu tidak ada, dari mana generasi setelah sahabat atau ceplosnya, dari mana kita belajar Al-Quran dan Sunnah, dari mana kita belajar Islam kepada Rasulullah? Rasulullah mengajarkan Islam itu kepada para sahabat, sehingga sering saya gambarkan ibarat air, para sahabat Rasulullah itu bejana, ya yang gampang ya teko apa, itu semuanya wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah itu sudah dituangkan ke sini sampai tetes yang terakhir. Tidak ada satu pun ajaran Islam yang disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau tak ulang menyang Alibaba. Tidak ada satu ayat pun, bahkan satu huruf pun dari Al-Quran yang disembunyikan oleh Rasulullah nanti biar disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Fatimah. Sehingga ada mushaf Ali di kalangan orang Syiah, ada mushaf Fatimah. Semuanya dituangkan Rasulullah ke sana. Kalau kans, tempat air itu pribadi-pribadi sahabat Rasulullah, ada di antara mereka yang menerima ajaran Rasulullah itu ngantek kebak, ada yang dapat cuma setengah, ada yang dapat cuma sepertiga, ada yang dapat cuma seperempat, ada yang dapat lebih sedikit dari itu. Dari sisi bahwa mereka hidup bersama Rasulullah itu satu sama lain saling berbeda.
kesempatan dan lama waktunya. Tadi saya katakan Abu Bakar itu sejak hari pertama. Begitu Rasulullah menyampaikan Islam, Abu Bakar langsung percaya. Kata orang Syiah, ada yang lebih afdal, ada yang lebih mulia dari Abu Bakar. Podo-podo mlebu Islame hari pertama, tapi Abu Bakar itu rumahnya berbeda dengan rumah Rasulullah. Ali bin Abi Thalib itu ikut Rasulullah di rumah Khadijah. Sehingga satu persatu wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasulullah itu dicatat oleh Ali secara lengkap, sementara Abu Bakar tidak mencatat secara lengkap karena tidak satu rumah dengan Rasulullah. Memang rasional, memang masuk akal untuk bisa menerima atau menolak pendapat yang sesat itu. Saya komentari sedikit. Loh, kok ada profesor UNS mlebu Syiah, profesor UMS mlebu Syiah. Di mana letak otak doktor mereka? Di mana letak otak profesor mereka? Betul, saya bisa sebutkan nama mereka. Bahkan ada calon rektor UNS yang menjadi aktivis nggumo itu ada. Komputernya kaya ngono kok ya ora kebuka. Masalah hidayah, masalah al-haq, masalah kebenaran untuk bisa menerima dan menolak itu memang ini diperlukan. Tapi sebatas normal. Nek edan ora mungkin. Asal orang itu normal, pikirannya ya pas-pasan, ning masih waras. Masih waras. Itu potensi untuk menerima Islam itu betul-betul terbuka. Sama dengan potensi menerima Islam mereka yang otaknya otak Einstein. Mereka yang otaknya otak jenius. Mereka yang otaknya bawah jenius, gifted. Mereka otaknya yang di bawah gifted, superior. Sama. Kesempatan potensi untuk masuk Islam sama. Tapi akhirnya masuk Islam dan tidak, itu bukan di sini tetapi di sini. Pedagang bakso cilok jam 3 wis tangi. Isih seberapa jam? Masuk subuh itu hari ini 0424. Tak tahajud rong rakaat. Tak kita rong rakaat, tak witir. Azan subuh, tak qobliyah subuh. Tak nyang masjid. Tak jamaah. Tak ngambil shaf. Ini ukurannya ini. Ini ukurannya ini. Jadi untuk mengukur diri kita masing-masing, sampai di mana keiltizaman saya kepada Islam, ya baca buku itu sarana. Nggak mungkin kita paham Islam kalau tidak mempunyai ilmu. Tapi di atas itu mengamalkan apa yang kita pelajari itu utama. Itu utama. Aku ya krungu adzan ning Mekah nang masjid, salat ning omah mesake ibuke bocah-bocah, nek ibuke salat ning omah aku nang masjid ganjaraku 17, ibuke ganjarane mung 1. Lah aku ngancani ibuke. Rawahu Tuyul. Ini jadi sampai di mana ya? Kepedulian, besarnya kepedulian salah satu di antaranya saja. Besarnya kepedulian kita kepada masjid itu yang akan menjadi tolok ukur sampai di mana
tinggi dan rendahnya, sedikit dan banyaknya hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Sahabat di atas segalanya. Mereka menjadi perantara. Mereka menjadi perantara. Kalau orang-orang ingkarus sunnah itu menolak hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat, ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Anas radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau mereka menolak hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat, sementara mereka menerima Al-Quran yang juga diriwayatkan oleh para koclok toh gue. Loh, tapi rentang antara para perawi hadis dengan masa kehidupan Rasulullah tuh kan ada jarak waktu puluhan, bahkan di atas 100 tahun. Ya, tapi harus diingat, logika saja. Tidak ada orang yang lebih paham Islam setelah Rasulullah dibandingkan dengan para sahabat. Logika saja. Kalau hadisnya ini tadi, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia orang yang hidup semasa dengan saya dalam keadaan Islam ketemu dengan Rasulullah. Logika, tidak ada orang yang lebih paham Islam dibanding dengan para sahabat. Tentu saja kelasnya masing-masing berbeda, karena mereka yang langsung menerima Islam dari para sahabat. Sahabat itu punya murid. Dari sini orang harus mengakui keutamaan para sahabat meskipun tidak membaca khairun nasi ini. Para sahabat Rasulullah itu punya murid, muridnya tabi'in, para tabi'in punya murid, mereka akan selektif sekali memilih murid. Para perawi hadis, a'immatul madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu masuk kepada kelompok yang ketiga itu. Sahabat enggak, tabi'in enggak, tabi'in. Kalau hadis Rasulullah itu ditolak semuanya lah. Mbak wis diceploske. Rasulullah itu nggak pernah berbicara tentang hadis. Mbak wis diceploske. Maaf ya, kata-kata saya itu kasar, naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Rasulullah itu bisu. Buktinya mereka tidak mau menerima satu hadis pun dari Rasulullah. Sehingga Allah berfirman dalam surat nomor 9, namanya ya, kebablasan, ayat 300. Mengapa tidak mau menyebut surat At-Taubah? Surat At-Taubah itu tidak ada Al-Qur'annya. Surat At-Taubah itu nggak ada Qur'annya, nggak ada ayatnya yang mengatakan, wahai Muhammad, surat nomor 9 itu berilah nama At-Taubah atau Al-Baro'ah, nggak ada. Itu buatan para sahabat, ditolak. Lah yang menempatkan surat At-Taubah dalam urutan nomor 9, kok tidak nomor 11? Kok tidak nomor 1? Mau dikalah? Itu siapa? Ya jawabannya berbeda macam-macam. Rasulullah sampaikan pada siapa? Pada sahabat. Lah gak sahabat ngapur. Ini Islam itu sebetulnya sangat mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sampai 4 kali disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam surat melu-melu ingkar sunnah ya. Ke-54 melu ahlu sunnah, namanya surat Al-Qamar. Ayat 17. Ayat 22. Ayat 32. Ayat 40.
Dan sungguh Allah telah menjadikan Al-Quran itu mudah dipelajari. Persoalannya bukan soal mudah dan sulit. Siapa yang mau mengambil pelajaran? Fahal memutak 4 kali. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Maka adakah orang yang mau mengambil? Gampang pengaturan, gamping. Gamping. Soalnya bukan soal gampang dan mudah. Mau nggak mengambil pelajaran? Mau nggak ngambil pelajaran? Ya tadi mendengarkan keutamaan sholat tahajud langsung diamalkan. Yang dengarkan melu pengajian, maca Quran ra iso Quran kadul, ikut pengajian ngantuk-ngantuk diterangkan, tertarik betul malam hari dilaksanakan. Sing nerangke fasih daki-daki malah ngeplok. Mungkin nggak itu? Walah baik mungkin itu. Baik mungkin. Jadi nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Ajaran orang-orang ingkar sunnah. Nggak masuk akal ajaran orang Syiah. Dari mana mereka mendapatkan hadis? Oh, semua sahabat itu dimurtadkan, semua sahabat itu dikafirkan. Kecuali cuma 3. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Miqdad Al-Aswad. Yang 4 itu keluarga Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu dan menantu beliau. Yang ke-5 itu Fatimah, putri beliau. Yang ke-6, ke-7 Hasan Husain, cucu beliau. Mereka masih kecil ketika Rasulullah dipanggil menghadap ke hari Ba'na. Dari mana orang Syiah itu mendapatkan hadis? Kalau dikumpulkan hadis 3 orang ditambah riwayat dari Ali dan Fatimah itu nggak sampai 1000 itu. Padahal hadis itu jutaan. Nah kalau sahabat murtad masa meriwayatkan hadis? Nah ini bloko suto saja. Mereka juga memakai rawahul Bukhari. Kalau hadis tadi tidak bertentangan dengan ideologi, dengan keyakinan mereka yang sesat menyesatkan, dengan keyakinan mereka yang oleh Ahlussunnah divonis keluar dari Islam, kalau hadis itu cocok dipakai. Kalau tidak cocok disingkirkan. Oh sampai ngungkit-ungkit Imam Bukhari kejelekannya, ngungkit-ungkit Abu Hurairah sebagai perawi hadis paling banyak, Aisyah dikatakan pelacur dan seterusnya. Oh semprul. Kok ya neng sing melu ya? Yang dikedepankan ininya ditutupi rapat-rapat. Bayangkan dari mana mereka mendapatkan hadis itu, dari mana? Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis tapi nggak banyak, Fatimah nggak banyak, Miqdad nggak banyak, Salman nggak banyak, Abu Dzar nggak banyak. Yang paling banyak meriwayatkan hadis itu sahabat-sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, istri Rasulullah Aisyah. Ya termasuk nanti Abu Bakar, termasuk nanti Umar, termasuk nanti Utsman, termasuk nanti Ali. Tapi sedikit riwayat Ali, riwayat Fatimah. Padahal hadis itu Masya Allah jumlahnya ribuan, yang sahihnya puluhan ribu. Nah itu uriknya itu nek hadis mau cocok, nek ora cocok ditinggal. Bahkan hadis-hadis palsu nek cocok tinggal. Dari sini mereka adalah wasilah. Mereka adalah wasilah. La ilaha illallah, la ilaha